Oke, berjumpa lagi dengan saya Rudi Suryajaya di channel YouTube saya. Dan hari ini kita akan bincang-bincang sebentar. Sebetulnya apa saja yang diperlukan kalau saya mau ikut kelas BJJ. Dan ini saya siapkan ini barang bawaan saya yang ya memang ini yang saya bawa kalau saya mau berangkat ke kelas BJJ. Atau saya mungkin lagi keluar kota, saya kepingin main-main ke tempat teman saya. Ya, ini adalah barang-barang yang akan saya siapkan di dalam tas saya. Oke, apa saja yang diperlukan? Yuk kita lihat. Oke, yang pertama kita bisa lihat di sini saya biasanya membawa yang namanya pisang. Ya, pisang ini bisa Anda gantikan dengan roti atau apapun. Ini biasanya saya makan sebelum mulai latihan. Jadi saya biasanya datang lebih awal atau di perjalanan saya ke tempat latihan, saya usahakan untuk saya makan sedikit. Oke, jadi usahakan tidak datang ke kelas dengan kondisi perut kosong. Tapi juga usahakan jangan Anda datang latihan dengan kondisi perut yang terlalu full. Nanti bisa mengalami masalah pada waktu Anda sedang latihan. Oke, sekarang kita bongkar apa lagi yang ada di dalam tas saya ini. Oke, yang pertama itu adalah botol minum. Pastikan Anda membawa minum saat Anda datang ke kelas BJJ. Jangan sampai Anda kelas BJJ lupa tidak bawa minum dan di tempat dekat-dekat situ tidak ada yang jual minum. Oke, itu akan masalah. Usahakan Anda bawa botol minum jangan yang terlalu kecil. Usahakan lebih besar. Kalau bisa Anda bawa let's say 1 liter, itu akan jauh lebih baik. Anda punya lebihan air minum daripada kurang. Kalau Anda butuh, mungkin Anda yang tahu sendiri kondisi tubuh Anda. Kalau Anda memang membutuhkan mungkin minuman dengan elektrolit, mungkin Anda bisa cari minuman-minuman elektrolit. Itu juga akan membantu saat Anda berlatih. Oke, karena keringatnya pasti akan banyak sekali. Terus kita cek satu persatu apa aja yang kita bawa lagi selain itu. Oke, yuk dibongkar. Di dalam tas ini saya ada buku catatan. Nah, ini yang saya pernah katakan di video saya, buku catatan. Kenapa? Karena Anda punya kapasitas otak Anda dan saya, maksudnya kita ini terbatas. Kalau kita ini jenius, oke lah, saya bisa ingat semua teknik yang diajarkan tanpa saya perlu mencatat. Tetapi karena saya bukan jagoan, saya nyatet berbagai macam hal. Ini saya catat di dalam notes ini. Setiap kali ikut kelas atau mungkin saya ngajarkan apa yang mau saya ajarkan, saya udah buat materi juga. Sedikit-sedikit saya ada notes yang saya pakai untuk guidance apa saja. Terus berikutnya ada yang namanya gunting kuku. Ya, gunting kuku ini simple aja. Anda nggak usah pakai gunting kuku yang aneh-aneh. Yang penting pastikan waktu Anda berangkat latihan, waktu Anda datang ke tempat latihan, Anda dalam posisi kuku Anda sudah terpotong rapi. Ya. Di tempat latihan pada umumnya juga disediakan yang namanya gunting kuku. Tetapi gunting kuku ini kalau bisa Anda bawa sendiri, private punya Anda sendiri, jangan dipakai bersama-sama. Kenapa ya? Pasti tentunya lebih higienis, lebih bersih, dan ya lebih aman untuk dipakai sendiri. Oke, gunting kuku penting ya, jangan punya kuku yang panjang kalau Anda latihan. Kemudian ini ada tas, ini isinya perlengkapan pribadi. Perlengkapan pribadi ini apa saja? Yang pertama sabun, kemudian ada lagi shampoo. Oke, kemudian ada lagi apa ini? Deodoran. Deodoran ini penting, kenapa? Anda mungkin kalau sempat, kalau bisa Anda datang ke tempat latihan, Anda sudah dalam posisi Anda bersih, Anda wangi, mungkin Anda habis mandi. Usahakan mandi kalau bisa. Shower paling nggak cepat sebentar latihan. Tetapi kalau memang terpepet, Anda mungkin pulang kantor, Anda sempat mandi, ya Anda cek bau badan. Jangan sampai Anda latihan dengan posisi bau badan. Minimal Anda harus pakai yang namanya deodoran. Oke, ingat teman Anda kalau nggak nyaman dengan Anda ya gimana, kasihan teman Anda. Oke. Terus satu lagi yang saya bawa biasanya adalah yang namanya sikat gigi. Loh, kok sikat gigi? Iya, Anda bisa bayangkan Anda posisi latihan Brazilian Jiu-Jitsu jarak dekat, side control, face to face, dan mulut Anda bau.
teman Anda bisa tap out karena bau mulut. Oke, pastikan clear. Kemudian lagi yang ada di tas saya adalah tape. Ya, tape ini penting. Jadi kalau Anda bisa Anda cari di ya toko-toko online lah. Anda cari toko online, ini ada tips. Bisa Anda potong-potong kayak gini. Jadi ini bisa untuk tinggal, mungkin kalau jarinya ada yang mungkin ketarik atau mungkin dibris, bisa Anda bantu dengan tips. Oke. Ya seperti yang saya katakan, Bu Yuji, pasti ada kemungkinan Anda terkilir atau apa, bisa Anda sediakan lebih awal. Anda punya tips seperti ini. Ini Anda cari namanya Athletic Tips. Ya, Anda cari nama Athletic Tips, nggak mahal, tapi ini sangat bermanfaat. Terus apalagi ya yang ada di tas saya, depan sudah. Ya, ada uang juga ya. Jangan lupa tambah uang, nanti mau keluar mobilnya enggak bisa parkir, masalah nanti. Oke. Kemudian ini pribadi, kalau saya biasanya habis latihan saya biasanya sediakan yang namanya whey protein. Jadi ini saya biasanya bawa satu wadah aja, wadah kecil untuk whey protein. Biasanya saya kasih ada gulanya sedikit karena setelah latihan saya butuh juga untuk glukosa, jadi untuk pemulihan setelah selesai latihan. Whey protein. Tapi kalau tidak ada ya ini bukan hal yang wajib. Tapi yang penting habis latihan usahakan Anda makan. Ya, jadi untuk mengisi lagi glikogen tubuh yang terpakai saat Anda latihan. Itu penting. Yuk, bongkar berikutnya. Nah, yang penting di dalamnya adalah yang namanya gi. Pastikan Anda pakai bawa gi Anda, celananya Anda jangan ketinggalan. Kadang-kadang ada teman latihan yang lupa di dalam tas, ternyata dibawa setelah sampai di tempat latihan isinya cuma gi aja, ternyata celananya ketinggalan. Kemudian juga ada gi. Make sure gi Anda clean. Oke, make sure gi Anda tidak bau. Oke, kadang-kadang ada yang ginya lupa tidak dicuci, cucinya kurang bersih atau jemurnya mungkin kurang kering ya, ginya bisa bau. Make sure gi Anda clean, fresh. Kemudian belt, jangan lupa belt ya. Belt ini tidak boleh ketinggalan. Belt kalau Anda latihan ya harus dibawa. Kalau Anda dibawa ya apa gunanya ya. Anda perlu ini dan pastikan clean, nggak bau. Kenapa? Bisa cuci kemarin. Oke, usahakan belt Anda ini juga Anda cuci. Jangan cuma Anda mencuci giginya dicuci tapi beltnya nggak dicuci. Ada yang ngomong belt kalau dicuci nanti skillnya hilang. Masa sih? Kalau saya sih nggak percaya ya. Kalau yang namanya belt, mau di beltnya dicuci, mau beltnya diapain ya tetap skillnya tetap aja. Cuman kalau beltnya nggak dicuci, belt ini sumber dari kuman, bakteri dan hal-hal lainnya, dan yang pasti baunya nggak enak lama-lama. Karena ini juga kain, nyerap keringat juga. Oke, make sure bahwa belt dan make sure juga ini dicuci. Kemudian lagi, yang saya selalu bawa adalah yang namanya rasgat dan celana. Kenapa rasgat ini penting? Loh, saya ikut kelas BJJ, yes. Tapi Anda harus paham juga bahwa sesekali di tempat latihan itu punya peraturan yang berbeda-beda. Di tempat kita mungkin saya pakai gi, tidak usah pakai rasgat, is okay. Tetapi terkadang di tempat-tempat tertentu saya saat pakai gi, saya juga harus memakai yang namanya rasgat. Jadi pastikan Anda membawa yang namanya rasgat, dan ini enteng kan, bawa aja tiap saat. Selalu ada satu rasgat di dalam tas saya. Kemudian juga celana, untuk celana nogi. Ini dulu celana pemberian dari teman saya. Oke. Dan celana nogi ini pastikan Anda punya, minimal Anda kalau latihan memang pastikan Anda punya satu. Gampangnya gimana sih celana nogi itu? Celana nogi itu adalah celana yang Anda harus pastiin tidak ada metal di dalam celana Anda. Ini tidak ada satu bagian part yang metal. Oke, dari setting mungkin terkadang kalau Anda pakai, saya pakai celana lari mungkin, tapi ada di setting ya. Anda harus paham bahwa kalau Anda grappling
resleting itu bisa kena di mata mungkin, atau kena di grip ternyata nancep di tangan dan sebagainya. Itu sangat beresiko buat teman Anda. Jadi kasihan, jangan sampai seperti itu. Beli celana MMA, kalau Anda cari itu tidak ada metalnya sama sekali, clean. Oke. Dan bahannya pun juga jauh lebih nyaman karena stretch, tidak gampang sobek. Oke. Ya, itu yang ada di dalam tas saya. Sekarang udah kosong. Itu lagi. Ya. Satu lagi. Kalau Anda pergi latihan, jangan lupa bawa yang namanya kantong plastik. Sekarang kan zamannya anti kantong plastik ya, terserah lah Anda mau anti kantong plastik. Tetapi kalau enggak, gimana caranya Anda membawa pulang gi Anda atau rasgat Anda setelah Anda selesai latihan, Anda masukin di dalam tas ini. Kasihan tasnya bau nanti. Oke, pastikan Anda bungkus dulu dengan kantong plastik sebelum Anda masukkan ke dalam tas. Oke. Dan pastikan tas Anda setelah Anda pulang sampai di rumah, Anda bongkar, Anda keluarkan dari dalam tas, kemudian Anda cuci. Ya, saya punya pengalaman, saya pulang dari tempat latihan dan saya lupa untuk mengeluarkan tas saya dari dalam mobil. Untungnya masih ada kantong plastiknya, bayangin kalau nggak ada. Itu pun mobil saya bisa bau besoknya. Bau keringatnya tetap keluar. Jadi apalagi kalau nggak ada kantong plastiknya, Anda bisa bayangin di dalam tas ini baunya kayak apa, di dalam mobil itu baunya kayak apa. Oke. Make sure Anda pastikan itu barang-barang yang Anda perlukan itu ready di dalam tas Anda dan Anda selalu dalam kondisi siap berlatih. Ya, ada teman saya bahkan yang ekstrim case-nya, dia dalam tiap hari saya bawa yang namanya gi sama rasgat itu di dalam mobil pasti ada. Ya. Kenapa ya? Karena saya belum tentu bisa latihan dan daripada saya nanti mau berangkat latihan ternyata lupa nggak bawa, lebih baik saya siapkan selalu. Oke, that's good mindset. Oke. Dan itu barang-barang yang saya siapkan biasanya kalau saya mau berangkat latihan BJJ. Dan hope it helps. Itu share dari saya. Dan keep on training guys. Sekarang sudah mulai banyak tempat-tempat latihan BJJ yang sudah mulai buka. Tapi pastikan tetap Anda jaga kondisi. Anda tahu kondisi Anda sendiri seperti apa. Juga pastikan juga untuk Anda lakukan tes. Anda tes secara rutin untuk pastikan kondisi kita semuanya aman dan nyaman saat latihan. Oke, see you on the mat guys. Terus.